Shalom dan selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam sabda dan doa malam jemaat Karambe. Kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa kita berdoa. Di malam ini Tuhan kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu, seraya menaikkan syukur kami atas penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang senantiasa menjadi bahagian hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari lamanya, Tuhan boleh memberkati kami, menjaga kami, di dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Hingga pada malam ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita pada malam ini terdapat dalam kitab Mika pasal 4 ayat 9 sampai 14. Mika pasal 4 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi, "Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita, dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita ketika kita mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, lewat bacaan kita pada malam ini, kita akan bersama-sama merenungkannya di bawah tuntunan tema, bertobatlah sebelum terhukum. Yanda di Palembak tama bahasa Toraya nakua, mengkatoba komi suuding ta siapi ami diukung. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak sedikit dari kita yang merasa nyaman dalam keberdosaan yang kita lakukan, dan bahkan kita tidak sadar bahwa kebiasaan buruk yang kita lakukan akan membawa kita kepada kehancuran. Ketika terjadi demikian dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang mesti kita lakukan? Tentu yang mesti kita lakukan adalah segera berbenah diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pembacaan kita Mika pasal 4 ayat 9 sampai 14 pada malam ini, kita akan merenungkan 3 pokok yang disampaikan oleh Mika.
Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, di dalam ayat 9 sampai 10, di mana di situ dengan keras Mika memberikan sindiran, bahkan mengejek orang-orang yang berteriak dengan keras. Mika dengan nada yang tegas, nada yang keras, memberikan sindiran kepada mereka yang berteriak dengan keras seperti seorang perempuan yang menderita kesakitan ketika melahirkan. Semuanya itu terjadi oleh karena mereka meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan mengalami penderitaan. Itu yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat yang ke-11 yang merupakan pokok perenungan yang kedua kita pada malam ini, bahwa Yerusalem akan mengalami kehancuran, sehingga penduduknya akan kehilangan kenikmatan dan bahkan akan dicela, akan dihina oleh bangsa lain karena dosa-dosa mereka. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita, maka firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita akan mengalami kehancuran, bahkan kita akan dihina, dicela oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya yang ketiga bacaan kita pada malam ini, yang menjadi perenungan kita, bahwa meskipun kita mengalami penderitaan, meskipun kita mengalami kehancuran karena dosa-dosa kita, tetapi satu harapan yang Tuhan janjikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa meskipun kita mengalami penderitaan yang panjang, Allah akan membuat kita berbalik dari semuanya itu, dan kita akan mengalami kenikmatan, kita akan mengalami damai sejahtera. Itu juga lah yang dikatakan di dalam pembacaan kita, bahwa Allah akan membuat mereka menjadi bangsa yang kuat dan akan menghancurkan musuh-musuhnya. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita, akan merampas kembali hak-hak mereka dan akan dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentu kita tidak mau terhukum karena dosa-dosa kita, bukan? Oleh karena itu, sebelum kita dihukum, sebelum kita mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita, marilah kita segera meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dapat menghancurkan hidup kita dan bahkan menghancurkan masa depan kita. Ingatlah bahwa di dalam Kristus kita telah dipulihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita pun diberi kesempatan untuk saling memulihkan satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Merespon firman Tuhan yang kita dengarkan, mari kita mendengar pujian berikut ini. Saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelap
hanya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini, hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Setia bagiku, kasih-Nya, 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 kasih-Nya curah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasih-Nya Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Seperti biasa, kita akan mendukung orang tua dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dan secara khusus kita akan berdoa untuk Mama Abi di Elim, Nenek Evan di Marampak, Nenek Eva di Elim, Reynaldi di Elim. Dan kita bersyukur untuk orang tua dan saudara-saudara kita yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Randus Y.S. Dalipang, Ibu Christina Kadang, Ibu Elizabeth Rante, Ibu Desi Rustin, Saudara Arianto Nur, Saudara Yudianto Randebunga. Mari kita bersama-sama kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan hanya kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami, yang senantiasa kami nikmati di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan, kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, kiranya memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada malam ini kami bersyukur untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan boleh nyatakan bagi kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan senantiasa menopang mereka, memberkati di dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami juga Tuhan berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Mama Abi di Elim, Nenek Evan di Marampa, Nenek Eva di Elim, Reynaldi di Elim. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang Tuhan pakai untuk merawat mereka. Bahkan setiap keluarga yang boleh mendampingi mereka. Biarlah Tuhan kuasa-Mu boleh dinyatakan bagi mereka semua dan mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di sorga, malam ini juga kami berdoa bersama dengan keluarga Bapak Petrus Palli. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan boleh nyatakan bagi segenap keluarga mereka. Dan kepada-Mu Tuhan kami memohon, biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk Papa Erwin di dalam pekerjaan dan usaha sehari-hari. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, itu semua boleh memperoleh hasil yang terbaik. Dan dari semuanya itu Tuhan, orang tua dan saudara-saudara kami boleh memperoleh berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa, bersyukur untuk Mama Erwin yang baru selesai melahirkan seorang bayi perempuan. Tuhan, kepada-Mu kami berdoa untuk orang tua kami, biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi orang tua kami ini sehingga ia boleh pulih dan bayi yang telah dilahirkan boleh tumbuh menjadi anak yang baik, bahkan di dalam pertumbuhan ia senantiasa menikmati kasih dan karunia Tuhan. Bapa di sorga, pada malam ini juga kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan dan juga dalam masa pertumbuhan. Tuhan memberkati mereka, memberikan ketekunan bagi mereka yang dalam pendidikan, sehingga cita-cita mereka boleh mereka raih di masa yang akan datang. Dan mereka yang dalam pertumbuhan, Tuhan kiranya senantiasa melingkupi mereka, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam naungan kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Erika yang sementara kontrol ke rumah sakit. Tuhan berkati setiap upaya, setiap usaha yang dilakukan, biarlah ia boleh memperoleh pemulihan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk Nenek Erwin, baik yang ada di Labo maupun yang ada di Palopo. Berkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam masa tua mereka. Biarlah mereka senantiasa teguh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua Tuhan, di dalam pekerjaan mereka masing-masing, di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang boleh mengikuti sabda dan doa malam pada malam ini. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Biarlah semuanya boleh kami kerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pada malam ini Tuhan kami akan beristirahat. Tuhan kiranya melindungi kami, memelihara kami, biarlah kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami boleh menyambut hari yang baru, hari karunia Tuhan, dan kami boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, permohonan-permohonan kami, yang kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat kekasih Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam kita pada malam ini. Selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati. Kasihnya